Oke, selamat pagi cuy. Bagaimana kabarnya di channel cuy? Terima kasih udah mampir ke channel ini cuy. Semoga kalian suka sama konten-konten yang aku bawain setiap hari di channel ini cuy. Oke, jadi pagi hari ini aku bakal ngajak kalian riding cuy, morning ride di kota Semarang cuy. Kita akan keliling-keliling aja di Semarang dan kita sambil ngobrol-ngobrol. Ada keseruan apa aja sih di jalan? Sambil kita nikmati bersama-sama kopi hangat cuy. Jangan lupa kalian bikin kopi dulu cuy. Kalau pagi-pagi gini enaknya emang ngopi cuy. Ngopi, ngeteh sama apa namanya? eh Buat roti gitu kan cuy. Makan roti gitu cuy. Wah, tuh enak banget. Rasanya tuh nikmat sekali cuy. Oke cuy, bagaimana kabarnya di sana cuy? Semoga kalian sehat selalu cuy ya. Ini aku kok bawain masker ini buat apa sih sebenarnya? Semoga kalian di sana sehat selalu cuy dan lancar cuy setiap pekerjaannya, kegiatannya, aktivitasnya selalu apa? Selalu berhasil dan baik-baik saja cuy karena ketika kita bekerja kita harus amanah cuy ya. Kalau bekerja tuh jangan bersungut-sungut cuy ya, jangan malas-malasan, kalian harus semangat dan harus konsisten cuy karena yang bisa ngerubah nasib kita itu adalah kita sendiri cuy. Dan kita nggak tahu nasib kita ke depan tuh seperti apa cuy. Ada yang sukses di usia muda, ada yang sukses di usia tua, dan ada yang tidak sukses sampai tua. Nah itu yang menentukan adalah diri kita sendiri cuy ya. Jadi ketika kita punya integritas gitu cuy, eh punya integritas, punya keuletan cuy dalam bekerja dan amanah gitu cuy, pasti kesuksesan itu adalah milik kita bersama cuy, gitu cuy. Oke cuy, jadi ini motorku ini kalau bahas tentang cuaca cuy ya, motorku ini udah beberapa hari cuy ya, udah 4 harian ini kotor cuy. Karena cuaca di Semarang tuh mintu cuy. Maskerku jatuh. Maskernya jatuh cuy. Karena cuaca di Semarang itu hujan terus cuy. Beberapa hari ini kayak udah masuki musim-musim hujan cuy di bulan Agustus ini cuy. Kenapa ya? Padahal kan hujan tuh bukan di bulan-bulan ini cuy sebenarnya, tapi udah masuk ke bulan Agustus masih tetap hujan cuy. Ini mendung-mendung juga. Kemungkinan sih siang nanti hujan lagi cuy. Sama seperti kemarin tuh seharian hujan cuy. Dari siang sampai malam cuy. Nah gitu cuy ya. Jadi motor tuh kalau kehujanan gitu cuy, kena air hujan terutama di daerah itu cuy, daerah pinggir lautan. Jadi kan Semarang ini kan daerah yang dekat dengan laut cuy. Jadi air hujan yang dibawa oleh awan itu cuy, itu airnya sangat apa namanya, sangat berbahaya bagi peralatan-peralatan yang terbuat dari besi cuy ya, terutama kendaraan cuy. Jadi kan kendaraan itu kan sudah pasti kan 90% itu kan terbuat dari besi cuy. Nah udah pasti itu sangat berbahaya cuy, apalagi air hujan tuh air yang dibawa dari uap-uap air laut gitu cuy. Nah itu sangat berbahaya cuy. Dan ini aku udah ngalamin juga itu di beberapa bagian motor aku ini juga udah karatan cuy. Padahal setiap habis kena hujan itu biasanya besoknya itu aku cuci cuy, atau enggak setelah kena hujan itu langsung aku cuci. Tapi tetap cuy ya, jadi tetap nggak bisa diatasi cuy, namanya karat tuh cuy. Karena kan yang namanya karat itu kan eh, susah cuy diatasi cuy, entah kenapa cuy ya. Jadi motor-motor sini tuh berdasarkan pengalaman aku juga cuy, rata-rata tuh kebanyakan tuh yang dipakai untuk harian tuh berkarat cuy motornya cuy. Entah itu di bagian murnya, di bagian apa as rodanya gitu cuy, pasti berkarat, atau knalpotnya yang terutama cuy. Jadi knalpot itu yang benar-benar apa namanya, ringkih sekali cuy ya. Jadi knalpot motor tuh benar-benar sangat ringkih, terkena karat cuy. Nah jadi seperti itu cuy. Terus selanjutnya yaitu eh, di beberapa bagian motor aku cuy, jari-jari cuy, jari-jari juga berkarat cuy. Yang bagian depan, yang belakang juga belum belum sih, mungkin mungkin nanti akan menyusul berkarat juga. Terus habis itu di bagian apa lagi ya, di bagian as roda cuy, yang aku bilang tadi udah berkarat juga cuy, udah kelihatan dikit gitu cuy. Terus di bagian standar cuy, di bagian standar itu di bagian ujungnya sama pernya itu cuy, pernya udah berkarat juga cuy aku lihat. Habis itu di bagian itu cuy, swing arm itu kan ada beberapa bagian tuh yang udah lecet cuy. Nah jadi yang lecet itu, yang catnya udah mengelupas itu, mereka mereka juga berkarat cuy. Wah parah sih. Sama apa,
kaca-kaca spion gini cuy di besi-besinya gitu cuy. Nah ngeri juga cuy ya kalau udah berkarat gini, susah dihilangin cuy, karena kalau karat itu merusak cat cuy. Jadi karat tuh bisa melebar cuy, sama halnya kayak di kalau di kulit tuh, penyakit kulit cuy ya, kayak kudis, kurap itu bisa melebar gitu cuy, melebar dan merusak sel-sel yang lainnya cuy, sehingga sel yang lebih yang masih bagus tuh kalau nggak segera diobatin. Mobil ini ngambil kanan langsung cuy, ambil kiri langsung, kasihan mak-maknya mau kesambar cuy. Jadi kalau nggak langsung diobatin cuy atau dihilangin tuh karatnya bisa bertambah banyak cuy, bisa menjalar ke bagian-bagian lain. Jadi seperti itu cuy ya. Jadi motor kalau udah karatan tuh nggak enak cuy dilihat cuy. Terus ini gimana solusinya cuy? Aku juga bingung cuy. Harus disemprot pakai apa gitu, atau karena dicuci nggak hilang cuy. Udah disikat-sikat gitu nggak bisa hilang karena udah karatan cuy. Jadi istilahnya udah karatan tuh catnya tuh udah hilang cuy, catnya cuy. Jadi kayak penahan karat yang paling optimal itu biasanya cat cuy. Jadi cat kendaraan yang di besi-besi itu kan fungsinya itu selain sebagai desain atau apa namanya, menambah looks atau kenyamanan mata gitu, biar enak dilihat, bisa bervariasi warnanya, itu ternyata fungsinya juga sebagai pelapis pelindung karat cuy. Jadi cat-cat yang ada di sasis motor itu biasanya cat-cat yang kualitasnya bagus gitu cuy. Jadi mereka berfungsi melindungi karat gitu. Jadi dia punya ketebalan berapa mili gitu cuy. Nah, jadi kuat cuy. Jadi kena goresan-goresan aja itu nggak mudah mengelupas cuy catnya cuy. Jadi dia kayak lengket banget di besinya gitu, di sasisnya. Nah, jadi seperti itu cuy. Wow, ini ada motovlog X-Max cuy, anjay. Mereka touring kemana ya? Pelatnya ini pelat Semarang cuy, tapi stylenya udah touring banget cuy, X-Max cuy, anjrot lah. Ini dia di belakangku cuy, berdua cuy. Dia pakai intercom gitu cuy, sambil ngebrel di jalan kayak kita gini cuy. Mereka ngobrolnya bisa berdua cuy, ini aku ngobrolnya sendiri. Wow, kayaknya bukan motovlog deh mereka cuy, karena aku nggak melihat kamera di helmnya cuy. Saya cuma melihat intercomnya aja. Wah keren sih cuy. Kalau sampai dia touring ke luar Jawa cuy, waduh keren sekali. Tuh dia ngasih apa? Ngasih kode-kode by tangan aja cuy. Karena mulutnya udah tahu cuy. Enak cuy ya. Jadi kalau kalian baru tahu cuy, intercom tuh adalah alat yang dipasang di motor cuy. Itu seperti helm dan mic cuy ya. Seperti headset dan mic, kalau helm dan mic. Itu dipasangkan di bagian-bagian helm gitu cuy, terutama di bagian telinga. Nah gitu fungsinya sebagai radio, pemancar radio gitu cuy, gelombang radio yang bisa kalian koneksikan dengan Bluetooth cuy. Dia pakai baterai juga. Nah ketika kalian koneksi pakai YouTube cuy, itu bisa ngobrol berdua cuy. Jadi nanti dia pakai apa, kode-kode apa gitu nanti supaya bisa tersambung, cukup kalian berdua aja cuy. Jadi orang-orang lain yang dekat kalian yang pakai intercom nggak bisa cuy, cuman kalian berdua yang bisa apa namanya, berkomunikasi cuy, seperti teleponan gini cuy, tapi tidak memakai pulsa cuy ya, tapi memakai gelombang Bluetooth gitu cuy, elektromagnetik. Nah itu kan keren banget kan cuy. Keren banget cuy. Habis itu bisa untuk motovlog juga cuy. Jadi kalau untuk motovlog kalian koneksikan ke action camnya cuy, action cam yang bisa support mic wireless cuy ya, karena intercom itu kan wireless. Nah itu nanti suaranya jernih cuy, dan kalian nggak perlu ngatur-ngatur segala sesuatunya cuy. Kalian cukup pakai helm aja, itu kan udah permanen cuy. Jadi sekali pasang itu bisa kalian pakai langsung gitu cuy, di kesempatan berikutnya. Terus intercom itu kan bisa dicopot cuy ininya cuy. Seperti apa namanya, masternya. Jadi baterai dan alat record dan lain-lainnya itu ada di satu masternya itu. Nah dia nanti bisa dicopot cuy. Tapi kecuali mic sama headsetnya itu nggak bisa dicopot, karena dia kan terikat sama helmnya tuh, dia udah nempel di helmnya gitu cuy. Jadi hal yang kalian lakukan cuman apa, bongkar helmnya, nanti kabelannya itu bisa kalian apa, atur sendiri gitu di dalam helmnya cuy. Nah gitu cuy. Habis itu pasang lagi busa-busa helmnya. Wah itu keren cuy. Terus harganya juga lumayan cuy. Kalau yang paling murah tuh intercom tuh 500 ribuan atau 300 ribu, itu ada yang paling murah. Dan itu kualitasnya nggak recommended sih cuy menurut aku, karena di sisi lain suaranya kurang jernih cuy, dan
kualitas audionya yang kurang jernih. Habis itu daya tahan baterainya juga itu cuy, nggak begitu lama cuy, cuman berapa berapa jam gitu udah habis cuy. Habis itu terus fiturnya juga kurang cuy. Jadi intercom yang murah-murah itu biasanya fiturnya kurang cuy. Jadi mereka paling cuman bisa apa, dengerin musik terus dihubungkan sama teman-teman lain terus apa lagi gitu. Sedangkan intercom yang mahal tuh cuy banyak sekali fitur-fiturnya cuy, bisa apa namanya, di setting-setting audionya dan lain-lain sebagainya. Waduh, itu keren banget sih cuy. Jadi pengen kan punya intercom, tapi sayangnya helm aku ini nggak support cuy intercom yang pakai mic. Jadi supportnya cuman intercom yang dengerin lagu gitu cuy. Jadi aku cuman bisa dengerin lagu aja dari intercom itu, tapi nggak bisa itu cuy, nggak bisa ngebrel sama kalian. Bisa cuman sangat mengganggu karena di sini ada mic yang menjulang gitu ke samping gitu cuy. Oke cuy, terima kasih udah ngikutin perjalanan ini cuy. Aku udah nyampe di lokasi kerjaan aku cuy. Dan semoga kalian sehat-sehat selalu cuy ya. Oke, see you di next kesempatan. Dadah.